Hari ini kita akan membahas tentang benda hidup, benda mati, dan virus. Apakah persamaan benda hidup, benda mati, dan virus itu? Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Benda hidup dibandingkan dengan benda mati adalah sesuatu yang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya mereka terdiri dari berbagai macam atom, perbedaannya ini akan kita bahas saat ini. Kata benda biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nyata secara fisik, yang dapat dibedakan menjadi benda hidup atau bisa disebut dengan makhluk dan benda mati. Benda mati umumnya dibedakan berdasarkan bentuknya, benda padat, benda cair, gas, dan plasma. Kemudian, dalam logika bahasa, benda mati umumnya disebut atau disetarakan dengan zat, sedangkan benda hidup umumnya disebut atau disetarakan dengan sebutan makhluk. Disebut makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan, dan sebaliknya dengan benda mati. Nah, ciri-ciri hidup atau vita vetus itu terdiri dari beberapa hal. Satu, melakukan respirir atau bernafas secara langsung ataupun tidak langsung. Berikutnya, makhluk hidup akan memiliki ciri cibus, membutuhkan asupan zat makanan atau nutrisi kalau untuk tanaman. Dan ciri hidup berikutnya adalah autonom, jadi dapat melakukan gerak secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Kemudian berikutnya adalah iritabilis, bereaksi terhadap segala rangsangan yang berasal dari lingkungan tempat dia hidup. Kemudian berikutnya adalah incrementum atau mengalami pertumbuhan. Jadi suatu makhluk hidup selalu mengalami pertumbuhan. Dan berikutnya adalah progressum, yaitu selalu berkembang development, jadi membangun dirinya sendiri. Kemudian berikutnya adalah bersifat generesium, berkembang biak menghasilkan keturunan. Jadi setiap makhluk hidup selalu menghasilkan keturunan. Dan berikutnya adalah vastum remove atau mengeluarkan zat sisa. Misalnya kalau pada manusia adalah air seni atau pada tumbuhan gutasi. Kemudian adapted, setiap makhluk hidup akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Kalau kita tadi membahas ciri hidup, sekarang kita membahas piramida hidup. Jadi suatu kehidupan itu yang paling kecil disebut hidup itu adalah tingkat sel. Sel itu unit terkecil kehidupan karena memiliki ciri-ciri hidup. Kemudian sel-sel itu berkumpul, dia akan membentuk suatu jaringan, di mana jaringan terbentuk dari sekumpulan sel. Dan jaringan-jaringan tersebut akan menyusun suatu organ, di mana organ itu terdiri dari sekumpulan jaringan yang berfungsi secara otonom. Nah, organ-organ ini akan membentuk suatu kehidupan yang disebut dengan individu, makhluk mandiri yang memiliki beberapa organ. Contohnya manusia, tumbuhan, itu adalah individu. Beberapa individu kumpul akan membentuk suatu populasi. Ada populasi manusia, populasi hewan, populasi tumbuhan. Nah, beberapa populasi akan berkumpul membentuk suatu habitat yang hidup di dalam habitat yang sama beberapa populasi. Populasi-populasi tersebut atau habitat-habitat tersebut membentuk suatu ekosistem. Sekarang kita membahas sel itu sendiri. Sel itu adalah unit tadi merupakan unit kehidupan terkecil ya. Nah, hewan itu ada yang bersel tunggal, itu contohnya adalah bakteri dan amuba. Itu memang dia kehidupan yang terdiri dari satu sel. Nah, jika pada makhluk hidup majemuk mempunyai organ untuk mendukung aktivitas kehidupannya, maka pada tingkat sel dia memiliki hal yang sama disebut dengan organela. Yang paling penting organela itu adalah terdiri dari inti sel atau nukleus, kemudian ada mitokondria di mana dia adalah merupakan penghasil daripada energi kehidupan, kemudian ada ribosom, dia bertugas mensintesa protein, kemudian ada lisosom, kemudian ada vakuola. Nah, vakuola ini dia berfungsi untuk menampung sekresi atau sisa-sisa daripada metabolisme. Kemudian ada plastida, ini hanya terdapat pada tanaman karena dia merupakan zat warna atau hijau daun, klorofil ada di dalamnya. Kemudian ada Golgi. Kemudian yang paling penting adalah yang mengisi sel cairan itu disebut dengan plasma sel atau sitoplasma. Nah, sebagai unit kehidupan terkecil tadi yang berupa hewan tunggal,
itu ada yang berbentuk protista atau sel yang tidak memiliki inti sel, dan ada sel eukariota yang memiliki pembungkus inti sel. Sel prokariot terdiri dari dinding sel, membran sel, itu ada stigma tetap, organela, kemudian inti sel itu terlihat dia tidak memiliki pembungkus. Berbeda dengan sel eukariot, dia memiliki pembungkus, dan yang paling penting ada mitokondria. Nah, pada sel eukariot dia mengandung mitokondria sebagai hal yang memproduksi energi. Kemudian umumnya bakteri itu adalah sel prokariot. Nah, materi dasar dari kehidupan itu sendiri, kalau tadi unit terkecil kehidupan adalah sel, maka di sini sel itu di dalamnya itu ada inti kan. Itu kalau kita perbesar, inti itu akan terlihat seperti bola. Jadi karena ada pembungkusnya. Nah, di dalam inti itu ada bentuk-bentuk yang kehidupan yang kita sebut dengan kromosom. Nah, itu kita perbesar, ada kromosom, dia berbentuk seperti huruf X. Nah, kromosom ini terdiri dari pilinan, atau bila kita urai, dia akan berbentuk seperti suatu benang yang terpilin. Nah, benang yang terpilin ini itu kita sebut dengan DNA. Jadi kalau tadi X-nya itu kromosom, nah DNA ini adalah materi dasar dari kehidupan. Jadi yang paling dasar dari kehidupan itu adalah materi yang kita sebut dengan DNA. DNA ini dia akan menyusun tadi sel sebagai unit kehidupan terkecil. Ganggang hijau adalah tumbuhan bersel tunggal. Kalau tadi hewan, bakteri, ini adalah ganggang hijau. Pembahasan berikut ini adalah tentang virus. Tadi kita sudah membahas tentang ganggang hijau atau bakteri yang merupakan makhluk hidup bersel tunggal. Nah, bagaimana dengan virus? Apakah virus memiliki organela seperti halnya sel? Ini kita lihat bersama, inti sel dia tidak memiliki, mitokondria juga tidak memiliki, ribosom tidak ada, lisosom tidak memiliki, vakuola tidak ada, plastida juga tidak ada, Golgi tidak ada, bahkan plasma sel atau sitoplasma tidak ada. Dia hanya memiliki DNA sebagai materi genetik. Sehingga virus itu dapat kita katakan berukuran sangat kecil. Kemudian yang kedua, hanya memiliki DNA dan RNA saja. Tidak memiliki organel yang lain maksudnya. Nah, di luar inang, dia akan mati karena dia tidak memiliki organel untuk bertahan hidup. Atau dapat dikatakan inaktif. Tapi di dalam inang, dia akan menjadi hidup. Itu jika inangnya sesuai. Nah, sehingga berdasarkan itu semua, maka fakta yang bisa kita munculkan dari sebuah virus, atau dapat kita sebut benda virus lah, atau makhluk hidup, itu adalah yang pertama, virus dapat memperbanyak dirinya jika ia ada di dalam inang. Dan itu sesuai, maka dia dapat mereplikasi dirinya menjadi virus yang lain atau keturunannya. Virus seperti benda mati tidak memiliki organel, sehingga dia tidak bisa bertahan hidup di luar inang. Virus hanya dapat hidup di dalam makhluk hidup lain. Nah, ketika dia menginfeksi makhluk hidup masuk ke dalamnya, dia akan jadi benda hidup. Itu yang saya katakan tadi, bisa benda mati, bisa benda hidup. Nah, virion adalah partikel dari virus. Jadi virus itu partikel ya, jadi itu yang perlu kita sikapi. Jadi bukan biomolekul dia, tapi partikel. Virion mengandung materi genetik, yaitu DNA atau RNA saja, salah satu dari keduanya. Kemudian yang berikutnya adalah kristal adalah bentuk lain dari saat virus itu inaktif, dia akan kristal, kita sebut dengan kristal biasanya. Dan kristal ini bila kita infeksikan, mereka akan memiliki daya rusak yang sangat tinggi jika cocok dengan makhluk hidup atau inangnya. Sehingga secara keseluruhan, kita sebut bahwa virus itu di antara makhluk hidup dan benda mati. Dia ada di antara keduanya. Karena dia bisa inaktif atau mati dan bisa hidup dalam inang. DNA adalah intisari dari kehidupan, meskipun DNA itu sendiri merupakan material atau benda mati. Itulah yang dimiliki oleh virus. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari sebuah virus. Terima kasih, semoga bermanfaat.